Oke, selamat sore. Jumpa lagi dengan channel Dr. Candlestick. Jadi konsep untuk analisa saham dari Dr. Candlestick ini sedikit ada perubahan ya. Jadi yang biasanya kita hanya menyampaikan statistik saham, sekarang kita coba untuk menginformasikan mengenai company profile, kemudian secara candle, lalu kemudian secara technical, maksudnya candle dan technical, lalu secara statistik dan secara fundamental. Jadi harapannya tujuannya channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan melakukan pembelian saham. Jadi sebelum melakukan pembelian saham bisa dicek terlebih dahulu kondisi-kondisi atau parameter-parameter tersebut ya. Jadi kita mempunyai banyak informasi yang kita gunakan sebagai alasan kita menentukan atau berinvestasi di suatu saham. Nah, untuk kedepannya channel Dr. Candlestick ini akan berusaha untuk memberikan semua informasi terutama di saham-saham LQ45, saham Kompas 100 ataupun saham JII dan lain sebagainya. Jadi harapannya ke depannya kita bisa memenuhi semua list saham yang ada di IDX agar kita bisa analisa satu persatu sehingga teman-teman bisa menentukan mana saja saham-saham yang terbaik yang teman-teman akan beli seperti itu. Nah, agar lebih semangat lagi, kami mohon untuk melakukan subscribe atas channel ini agar bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang lain. Nah, sebelum saya melakukan analisa saham, saya ingin membacakan disclaimer terlebih dahulu. Yang pertama, data yang saya sampaikan adalah data yang diolah secara statistik yang menampilkan bobot harga dan proporsional persentase dalam jangka waktu tertentu. Kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli atau menjual saham yang dibahas. Yang ketiga, berinvestasilah secara bijak, cari ilmu seluas-luasnya dalam investasi agar pola dan cara kerja investasi bisa teman-teman pahami. Lalu kemudian setiap investasi atau usaha apapun beresiko apabila tidak memahami kondisi yang dihadapi. Nah, jadi di sini untuk kedepannya ini saya akan menggunakan 3 tools. Yang pertama adalah TradingView, bisa diakses melalui browser. Lalu kemudian Booth informasi saham HQ. Nah, ini saya menggunakan Telegram ya, jadi Telebooth. Nah, kemudian yang ketiga saya menggunakan grafik statistik volume penjualan. Nah, beberapa indikator yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah profile company. Nah, jadi untuk kita ketahui bahwa saham ASI ini adalah kepanjangan dari Astra International Tbk. Jadi ASI ini adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia dengan 7 segmen usaha yang terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, agribisnis, infrastruktur, dan logistik. Jadi cukup lengkap sekali cakupan dari bisnis dari ASI ini. Lalu kemudian ASI saat ini berada di harga 6.450. Harga tersebut berada di 24,04% dari harga terendah dalam 1 tahun terakhir yaitu 5.200, dan sebagai catatan harga saham ASI ini mengalami penurunan sebesar 11,64% dari harga tertinggi di 7.300 dalam 1 tahun terakhir. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi dari chartnya saham ASI sendiri? Jadi kalau kita lihat dari chart yang harian kemudian menggunakan MA27 bahwa ASI ini berada di posisi yang downtrend. Jadi kemungkinan dia akan menguji lagi titik-titik support yang ada di bawahnya sebelum dia mencapai atau menyentuh titik tertinggi yang ia jadikan sebagai target ya. Jadi di harga 6.450 ini berada di bawah MA27. Kalau saya pikir ini adalah saham yang patut kita kasih tanda supaya kita awasi atau kita pantau kapan tepatnya kita masuk di saham ASI ini. Karena sebagaimana kita tahu bahwa saham ASI ini adalah saham yang fundamentalnya sudah cukup bagus ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di fundamental saham ASI tersendiri bahwa total aset ASI ini selalu bertambah dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2010 sampai 2023 selalu bertambah, bahkan di 2020 pun itu terjadi mengalami peningkatan ya, walaupun turun sedikit di 2021 akan tetapi meningkat lagi di tahun 2023. Nah, berikut untuk total aset dari
Astra Internationalnya ini. Kemudian untuk pendapatan ASI juga sama ya, relatif lebih meningkat stabil walaupun ada beberapa turun di tahun 2022 dan 2021 ya. Kemudian meningkat lagi di tahun 2023. Nah, pendapatan ASI ini ternyata diikuti oleh laba bersih ASI yang sama pun seperti itu. Jadi pendapatan naik, laba bersih juga naik. Artinya dari sisi cost manajemennya pun bisa dibilang sudah rapi karena selaras ya. Selaras artinya tidak ada yang namanya cost dari sales ataupun cost dari produksinya itu turun meningkat tajam sehingga menurunkan laba bersih dari ASI ini sendiri. Nah, itu untuk kondisi fundamental. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat lagi dari statistik saham ya, statistik sahamnya sendiri ini ASI ini diperdagangkan ini di 6 bulan terakhir ini besar di angka 5.850, kemudian di angka 6.120 dan 6.800 ya. 6.800 itu juga lumayan besar, lalu kemudian harga turun jadi 6.400. Itu untuk 6 bulan terakhir. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, apakah nanti dia akan menyentuh lagi di titik 5.900 atau tidak ya, nanti kita coba analisa, teman-teman mungkin bisa analisa sendiri bagaimana pergerakannya untuk ke depan. Lalu kemudian untuk grafik selama 1,5 tahun ASI berada di posisi yang terbesarnya itu di 6.800, di posisi 6.200 dan di posisi 5.700. Nah, kita lihat kira-kira penurunannya sampai di mana. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya contoh di bawah 6.200 itu layak ya untuk mulai diambil, diinvest. Kemudian kalau turun lagi kita bisa melakukan namanya average down. Tergantung dari analisa teman-teman ya, pendapat teman-teman itu pendapat saya pribadi. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi grafik selama 7 tahun terakhir, nah ASI ini pernah mencapai masa puncaknya itu di sebelum pandemi itu di 8.000. Di 8.000 itu banyak sekali diperdagangkan saham ASI. 8.000, lalu kemudian di posisi yang pertama itu sebenarnya ada di posisi yang sekarang ya, di kisaran antara 7.000 sampai 6.500. Lalu kemudian ada juga di kisaran antara 5.500 sampai 5.600 dan kecil sekali di posisi di bawah 5.000. Artinya kecil sekali kemungkinan ASI ini akan kembali ke posisi di bawah 5.000 karena dari frekuensinya pun juga lebih besar di angka-angka yang di atasnya gitu. Kalaupun memang benar ada ASI misalnya saham Astra International ini di bawah posisi 5.000, maka kemungkinan banyak sekali para investor ataupun para trader akan membelinya sehingga saham itu pasti akan kembali lagi naik ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu dari analisa Dr. Candlestick. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore.